Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, saya dari kelompok 6. Nama saya Amalia Sapitri dan teman saya yang bernama Dalifah dan satu lagi Farah Mutia Putri. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Junaida MPD yang mengizinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Bahasa Baku. Baiklah, presentasi kami akan dimulai yang akan dibacakan oleh Dalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dalifah Alifia akan menjelaskan tentang pengertian bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar adalah bahasa yang mempunyai nilai komunikatif yang tinggi yang digunakan dalam kepentingan nasional, dalam situasi resmi atau dalam lingkungan resmi dan pergaulan sopan yang terikat oleh tulisan, ejaan baku, istilah atau kosakata baku, tata bahasa baku, serta lafal baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas, terutama dalam dunia pendidikan. Contoh-contoh bahasa baku masuknya kata-kata yang digunakan adalah kata-kata umum yang sudah lazim digunakan atau frekuensi penggunaannya cukup tinggi. Kata-kata yang belum lazim atau masih bersifat daerah sebaiknya tidak digunakan, kecuali dengan pertimbangan-pertimbangan khusus, misalnya 1. Cantik sekali, bahasa non-baku cantik banget. 2. Lurus saja, bahasa non-bakunya lempeng saja. 3. Masih kacau, bahasa non-bakunya masih sembraut. 4. Uang, bahasa non-bakunya duit. 5. Tidak mudah, bahasa non-bakunya enggak gampang. 6. Diikat dengan kawat, bahasa non-bakunya diikat sama kawat. 7. Bagaimana kabarnya, bahasa non-bakunya gimana kabarnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. B. Pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa daerah. Penggunaan atau dampak penggunaan bahasa daerah terhadap bahasa Indonesia. Dampak positifnya adalah bahasa bangsa Indonesia sebagai identitas dan ciri khas dari suatu suku dan daerah, dan menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dampak negatifnya adalah bahasa yang satu sulit dipahami oleh daerah lain. Warga negara asing yang ingin belajar bahasa Indonesia menjadi kesulitan karena terlalu banyak kosakata. Masyarakat menjadi kurang paham dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik karena sudah terbiasa menggunakan bahasa daerah sendiri. Dapat menimbulkan kesalahpahaman. Bahasa asing. Pada era globalisasi seperti saat ini, pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris sebagai bahasa global, sulit dihindari. Hegemoni ini tampak di mana-mana dan hampir menyentuh seluruh aspek penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing atau bahasa Inggris semakin mengejala. Arus globalisasi tertentu saja akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dengan kehidupan manusia sejagat. Pengaruh itu antara lain akan terlihat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. C. Pengertian fungsi bahasa baku. Selain fungsi penggunaannya untuk situasi-situasi resmi, ragam bahasa baku menurut Grafin Mathoib juga mempunyai fungsi lain yang bersifat sosial politik, yaitu fungsi pemersatuannya, yaitu bahasa baku mempersatukan
makna menjadi suatu masyarakat bahasa dan dapat meningkatkan proses identifikasi pemutaran orang seorang. Fungsi pemberi khas yaitu membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Fungsi pembawa wibawa, pemeliharaan bahasa baku membawa satu wibawa atau prestasi seseorang. Fungsi pembawa wibawa berkaitan dengan usaha orang seorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain. Fungsi kerangka acuan yaitu untuk menerapkan pemakaiannya itu, dan kaidah menjadi dasar benar tidaknya pemakaian bahasa itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Farah Mutia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Mutia Putri akan menjelaskan pengertian dan fungsi bahasa non-baku. Bahasa non-baku adalah ragam bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan di lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa non-baku dipakai pada situasi santai dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Ragam bahasa non-baku sama dengan bahasa tutur, yaitu bahasa yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari, terutama dalam percakapan. Fungsi dari bahasa non-baku adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan santai atau tidak resmi sehari-hari yang biasanya digunakan pada keluarga, teman, dan di pasar untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi atau berbahasa. Ciri-ciri bahasa baku dan non-baku. Menurut Hasan Alwi, ciri-ciri bahasa baku terbagi menjadi 3, yaitu ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Memiliki sifat kecendekian, perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Proses pembakuan sampai taraf tertentu berarti proses penyeragaman kaidah, bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Bahasa non-baku juga memiliki ciri khas yaitu, walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku, tetapi memiliki arti yang sama. Dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman, dapat terpengaruh oleh bahasa asing, digunakan pada saat situasi santai atau tidak resmi. Masalah pelafalan bahasa Indonesia. Kaidah pelafalan bahasa Indonesia berbeda dengan kaidah bunyi bahasa lain, terutama bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Jerman. Dalam bahasa tersebut, satu bunyi yang dilambangkan dengan satu huruf, misalnya A atau G, dapat diucapkan dengan berbagai wujud bunyi, bergantung pada bunyi atau fonem yang ada di sekitarnya. Lain halnya dengan bahasa Indonesia. Ketentuan pelafalan yang berlaku dalam bahasa Indonesia cukup sederhana, yaitu bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia harus dilafalkan sesuai dengan apa yang tertulis. Tegasnya, lafal dalam bahasa Indonesia disesuaikan dengan tulisan. Contoh beberapa kesalahan pelafalan dalam bahasa Indonesia yang sering terjadi dan banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya pelafalan antara TV dan TVRI dibaca TV dan TPRI. Pelafalan antara DVD atau VCD dibaca DVD dan VCD. Pelafalan handphone dibaca handphone. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.